Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 41 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Reza Firmansyah dengan NIM D5220085. Yang kedua saya sendiri yaitu Wile Enggar Lukito dengan NIM D5220092. Di sini kami akan mempresentasikan seminar proposal kami yang berjudul Simulasi Absorpsi Gas CO2 dan H2S pada gas alam dan biogas menggunakan aplikasi Aspenhasis. Dosen membimbing kami yaitu Ibu Alimatun Nasirah. Outline pada penelitian kami, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan daftar pustaka yang terakhir. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang sendiri yang pertama yaitu gas alam. Gas alam adalah salah satu bahan bakar yang paling umum digunakan adalah gas alam. Gas ini juga dikenal sebagai gas bumi atau gas rawa, merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang sebagian besar terdiri dari metana dengan nilai produksi pada tahun 2022 di Indonesia sebesar 1.962.922.929 mmscf. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup signifikan. Komposisi gas alam di Indonesia umumnya mengandung kontaminan CO2 yang cukup besar. Penghilangan gas karbon dioksida atau CO2 dari gas alam merupakan langkah penting dalam dunia industri, terutama untuk meningkatkan kualitas gas alam dan mencegah korosi pada peralatan suatu pabrik. Salah satu metode yang umum digunakan adalah kolom absorpsi, di mana gas CO2 dihilangkan dengan menggunakan pelarut tertentu. Kolom absorpsi atau absorber adalah suatu tabung atau kolom di mana tempat terjadinya proses absorpsi atau penyerapan dari suatu zat yang akan dilewatkan pada kolom atau lubang tersebut. Yang selanjutnya yaitu biogas. Biogas sendiri adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari fermentasi bahan organik seperti kotoran hewan, sampah organik, dan sisa tumbuhan. Biogas dapat digunakan berbagai keperluan seperti bahan bakar kendaraan, memasak, dan pembangkit energi listrik. Biogas memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama yaitu ramah lingkungan karena berasal dari limbah organik. Yang kedua yaitu mampu mengurangi limbah organik dan emisi gas rumah kaca atau emisi gas karbon. Yang ketiga yaitu dapat dimurnikan menjadi biometana untuk bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, biogas memiliki beberapa permasalahan, yaitu biaya produksi yang besar, sistem produksi yang belum efisien, mengandung kotoran, dipengaruhi oleh cuaca, kualitas biogas dapat terpengaruhi oleh kandungan sulfur, nitrogen, dan senyawa organik lain. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak terhadap lingkungan seperti mencemari komponen lingkungan, udara, tanah, dan air. Maka dari itu, dapat di dikurangi pembebasan CO2 ke atmosfer dengan cara tidak bergantung pada sumber energi target dari fosil. Target dari pemerintah Indonesia yaitu 23% dari total sumber energi terbarukan. Terus ada absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan dengan cara penyerap salah satu dalam campuran gas dengan cara mengontakkan dengan suatu cairan di mana suatu komponen terserap sedangkan komponen lain tak terserap. Absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, laju alir fluida, tekanan, suhu, dan kelembapan. Pada gambar di samping, yaitu kolom absorpsi, yaitu suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses absorpsi, yaitu seperti penyerapan atau penggumpalan dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut. Secara umum ada 4 jenis kolom absorpsi, yaitu menara spray, menara gelembung, menara plate, dan menara packing. Pada penelitian ini, proses absorpsi sangat penting digunakan untuk menghilangkan gas CO2 dan gas H2S, yang mana kedua gas tersebut dapat menurunkan nilai kalor serta dapat menyebabkan korosi. Selanjutnya yaitu state of the art. Hingga saat ini, meskipun penelitian mengenai penghilangan CO2 dari gas alam telah dilakukan di Indonesia, masih relatif sedikit penelitian yang secara spesifik mensimulasikan penghilangan CO2 dengan menggunakan berbagai jenis pelarut. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pelarut MDEA, DA, dan MEA dapat mencapai penyisian CO2 sekitar 75%, tetapi masih jauh dari nilai ideal yang diharapkan. Hasil simulasi menggunakan Aspenhasis menunjukkan bahwa tekanan operasi dan laju aliran pelarut berpengaruh signifikan terhadap efisiensi absorpsi CO2. Namun, variasi kondisi operasi yang digunakan belum cukup optimal untuk mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan kondisi operasi, seperti menyesuaikan konsentrasi pelarut, suhu kolom, dan desain geometrik kolom tray. Studi lain menunjukkan bahwa penambahan DEA ke dalam larutan MDEA dapat meningkatkan laju absorpsi CO2.
tetapi masih belum mencapai titik optimum. Dengan demikian, penelitian ini akan terus menguji dan menganalisis variasi kondisi operasi guna meningkatkan efektivitas absorpsi gas CO2 menggunakan ketiga jenis pelarut tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh suhu, tekanan, laju alir, jenis absorben terhadap absorpsi gas H2S dan CO2. Yang kedua yaitu menentukan konsentrasi pelarut terhadap efisiensi penghilangan H2S dan CO2. Yang ketiga yaitu bagaimana simulasi proses dalam asupan HISIS dapat membantu mengidentifikasi kondisi operasi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pemurnian biogas. Terus ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui suhu, tekanan, laju alir, jenis absorben, dan konsentrasi ideal untuk penghilangan gas H2S dan CO2. Yang kedua, untuk menentukan konsentrasi pelarut terhadap efisiensi penghilang H2S dan CO2. Yang ketiga, untuk membantu mengidentifikasi kondisi operasi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pemurnian biogas dan gas alam. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu menambah pengetahuan mengenai tentang jenis pelarut yang paling efektif dalam penghilangan gas H2S dan CO2. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi suhu, tekanan, laju alir, jenis absorben yang efisien terhadap penghilangan H2S dan CO2 pada biogas. Yang ketiga yaitu menambah pengetahuan mengenai hasil konsentrasi pelarut terhadap efisiensi penghilangan H2S dan CO2. Yang terakhir yaitu mengetahui dan memberikan rekomendasi kondisi operasi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pemurnian biogas. Terus ada deskripsi rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi operasi ideal dalam absorpsi gas H2S dan CO2 baik pada gas alam ataupun pada biogas. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan menggunakan aplikasi SPNHISIS. Yang berikutnya yaitu variabel bebas. Variabel bebas yaitu ada suhu, tekanan, laju alir, absorben, dan konsentrasi biogas atau gas alam. Yang ketiga yaitu variabel terikat. Variabel terikat sendiri adalah efisiensi absorpsi H2S dan CO2. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Desain sistem absorpsi, aliran gas, konsentrasi gas H2S dan CO2 di aliran masuk. Terus waktu penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa proses, yaitu ada 6, yaitu perizinan lab, penelitian, pengujian, analisis data, penyusunan laporan, dan seminar. Pada minggu pertama, kita melakukan perizinan lab. Setelah itu, untuk minggu kedua, kita melakukan penelitian dan pengujian. Dan untuk minggu ketiga, kita melakukan analisis data dan penyusunan laporan. Dan untuk minggu keempat, kita melakukan seminar. Ya, berikutnya yaitu proses penelitian. Yang pertama yaitu merancang kolom absorber dalam Aspen-Hasis dan menentukan parameter eksperimen. Yang kedua yaitu melakukan simulasi absorpsi gas H2S dan CO2 menggunakan variasi parameter yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu mencatat data hasil simulasi yang mencakup efisiensi absorpsi gas H2S dan CO2. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan akhir yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil analisis, dan kesimpulan. Setelah itu ada metode analisis data. Yang terdapat 4 metode, yaitu analisis deskripsi, analisis regresi, analisis sensitivitas, dan analisis optimasi. Analisis deskripsi tujuannya untuk menganalisa karakteristik dasar dari data hasil simulasi untuk memahami pola umum dan distribusi efisiensi absorpsi pada berbagai kondisi. Untuk analisis sensitivitas itu untuk mengidentifikasi variabel yang paling mempengaruhi efisiensi absorpsi. Dan untuk analisis regresi tujuannya untuk mengembangkan model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan untuk analisis optimasi untuk menentukan kombinasi tekanan, suhu, dan jenis absorben yang menghasilkan efisiensi absorpsi maksimum. Latar belakang proposan penelitian kami. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami telah menyimpulkan beberapa poin dan sekian dari presentasi kami. Semoga penelitian kami bisa berjalan dengan baik dan bisa bisa tercapai dengan tujuan yang telah kami tentukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.